Salam, salam Bapak Ibu semua. Salam kenal dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan nama saya John Riu Pekuali. Oh, situ ya. John Riu Pekuali, saya asal dari Sumba. Sumba NTT. Oh, puji Tuhan. Ada ternyata orang tua saya di sini. Berarti saya tidak asing lagi. Karena sudah ada yang mewakili. Saya dari Sumba Timur, sudah menikah, punya anak 2. Istri saya juga orang Sabu, gitu ya. Kemudian hari-hari saya mengajar di Petamburan sebagai dosen. Saya sebenarnya mahasiswa dari Bapak Gembala di tempat ini, tapi puji Tuhan dianugerahkan oleh Tuhan, saya bisa ngajar di Petamburan. Lalu ada tugas tambahan, saya juga mengawasi anak-anak di asrama seminari Betel sebanyak 340-an orang. Oleh anugerah Tuhan, rambut masih adalah satu-satu dia. Jadi termasuk ada beberapa orang dari sini, gitu ya, di antara kita anak-anak saya juga. Itu aja perkenalan Bapak Ibu. Sekali lagi salam, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kan tepat ya perayaan Pentakosta. Itu di kalangan Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta atau juga kita GBI ya. Tidak semua orang, tidak semua gereja merayakan itu. Tapi bersyukurlah kita Gereja Betel Indonesia terus merayakannya. Artinya kita mengingat bagaimana karya Allah melalui Roh Kudus yang terus bekerja dari generasi ke generasi, amin, sampai detik ini. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Saya lebih berbicara kepada satu tugas yang memang menjadi skala prioritas kita umat percaya, yaitu menjadi saksi Kristus. Kita baca sama-sama di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Oke, ada di layar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini pasti ada yang menjadi ya di sela kesibukan kita gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan kita, baik di rumah, di pekerjaan, ataupun di mana saja dalam berkomunitas, pasti ada yang namanya skala prioritas. Sesibuk-sibuknya kita, pasti kita ingat yang namanya skala prioritas. Seorang ayah, sesibuk-sibuknya dia bekerja mencari uang, dia harus pulang kembali ke rumah, lihat istri dan anak-anaknya. Itu skala prioritas. Karena dia bertanggung jawab akan keutuhan rumah tangga. Ibu rumah tangga, sesibuk-sibuknya dia dalam berkarir, dia tetap punya skala prioritas. Dia adalah seorang ibu bagi anak-anak, istri bagi suami. Dia adalah kepala rumah tangga yang mengurus seluruh rumah tangga. Seorang pelajar, sesibuk-sibuknya dia, misalnya dia belajar sambil kerja atau kerja sambil belajar, tetapi karena dia belajar, dia seorang mahasiswa, dia harus atau dia punya skala prioritas. 4 tahun harus selesai. Skala prioritasnya adalah belajar, bukan bekerja. Kalau dia adalah mahasiswa. Jadi apa saja dalam hidup ini, pasti ada yang namanya skala prioritas. Nah, ayat yang baru kita baca hari ini Bapak Ibu, itu merupakan sebuah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat 6 dan 7, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan Israel? Lalu jawab Tuhan Yesus, tentang masa dan waktunya tidak perlu engkau tahu. Itu akan dikerjakan oleh Bapa. Tetapi kamu
Tetapi kamu, kata tetapi ingin mengatakan kepada murid-murid yang bertanya, ada kepentingan lain yang mungkin saja Tuhan pikirkan, yaitu kepentingan pemulihan kerajaan Israel. Tetapi Tuhan tidak pernah memikirkan itu, karena bukan itu skala prioritas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bukan datang untuk memulihkan kerajaan Israel, tapi dia datang untuk memulihkan seluruh umat manusia, termasuk saya. Amin. Itu skala prioritas Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti apa yang menjadi pertanyaan murid-murid tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak dipikirkan, dipikirkan. Tapi itu bagian Bapa di sorga, kata Tuhan Yesus. Bukan bagianku, kata. Tuhan Yesus sedang mengingatkan murid-murid bahwa sejak kamu dipanggil dari awal dan kamu mengikut aku, ingat, skala prioritasmu adalah menjadi penjala manusia. Bukan mau menjadi yang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus waktu bangkit, dia selalu berulang-ulang menampakkan diri, mengajarkan mereka berulang-ulang, kata Alkitab dalam Kisah 1 ayat 1-3 mengenai kerajaan Allah. Karena apa? Kerajaan Allah adalah berita skala prioritas sorga. Amin. Jadi sekarang seakan-akan murid-murid lupa apa yang menjadi skala prioritas mereka dalam pengiringan mereka dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus ingatkan, tetapi kamu harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, setiap kali kita merayakan perayaan Hari Raya Pentakosta, tidak salah kalau orang mengharapkan Roh Kudus mencurahkan atau Roh Kudus mencurahkan ya kuasanya kepada saya. Enggak salah. Tetapi ada yang salah menurut pikiran saya. Bahwa orang terlalu berfokus supaya dicurahkan kuasa Roh Kudus tanpa melakukan apa-apa. Padahal jelas Alkitab mengatakan Roh Kudus dicurahkan karena ada skala prioritas yang harus diselesaikan. Yaitu apa? Menjadi saksi. Kalau murid-murid dipanggil bukan untuk menjadi saksi, Tuhan Yesus tidak akan berulang-ulang menjanjikan kuasa Roh Kudus. Karena ada tugas yang berat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi saksi Kristus di dunia merupakan tugas tanggung jawab dan skala prioritas bagi semua orang percaya. Amin. Sebab merupakan kerinduan Tuhan Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 48, sorry saya salah catat, 48, kamu adalah saksi dari semua ini, kata Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27, di sana dikatakan, Roh Kudus akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Ayat 27. Jadi Tuhan Yesus tetap konsen pada skala prioritas kerajaan Allah. Memberitakan kebenaran untuk semua orang. Yang kedua, menjadi saksi merupakan jantung amanat agung Tuhan Yesus. Dan itu tidak bisa ditolerir. Harus. Sebab berita yang paling terakhir disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah pergi, 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 pergi. Dan itu sebuah perintah. Baik dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 16 ayat 15 sampai 16, Lukas 24 ayat 48 49, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, dan Kisah 1 ayat 8. Itu perintah. Para penulis, bahkan nanti kalau kita baca Rasul Paulus dalam surat-suratnya selalu beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, sebenarnya menjadi saksi. Ini juga skala prioritas Tuhan dari zaman PL. Dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10. Yesaya mengatakan, kamu akan menjadi saksi. Mari kita lihat ini. Jadi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Baik PL maupun PB. Enggak ada yang berubah. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat yang ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku
Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, kata saksi ini, kata saksi-saksiku, dikutip oleh Lukas yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul, untuk mengingatkan orang Israel bahwa skala prioritas mereka dipilih dari PL, dari zaman Musa, dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, keluar dari Mesir. Tujuannya satu, menjadi saksi, 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 saksi. Itulah sebabnya Lukas mengutip ulang pernyataan Tuhan Yesus di kitab Kisah Para Rasul, untuk mengingatkan saya dan Bapak Ibu semua, kita punya skala prioritas dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat apa arti menjadi saksi. Saya tadi berpikir kayak saya berdiri di depan TV yang besar. Tapi ini sekalian doa supaya nanti ada LCD besar, Ibu ya. Kalau saya datang lagi tidak kecil-kecil lagi kan. Oke, mari kita lihat arti menjadi saksi. Kata saksi dalam kitab Kisah Para Rasul diambil dari kata Yunani martures, martureo, bersaksi. Dan dari kata benda martus, artinya saksi. Atau orang, saksi. Nah, rupanya kata saksi ini, kata martus ini, mengandung beberapa aspek pengertian. Yang pertama, menjadi saksi di peradilan atau hukum. Yang kedua, menjadi saksi mata dalam suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, menjadi saksi dalam aspek doktrinal. Yang keempat, menjadi saksi sebagai seorang martir. Jadi ada saksi di peradilan atau hukum, saksi mata sebuah kejadian atau peristiwa, saksi doktrinal, saksi sebagai martir. Nah, dari kata martus, artu martureo ini kita mendapatkan kata martir. Jadi martir itu adalah saksi. Nanti kita lihat. Lalu menjadi saksi dalam kasih dan perbuatan. Ya, yang nomor 5 itu aplikasinya dari semua arti saksi yang keempat di atas. 1, menjadi saksi di peradilan atau hukum, menjadi saksi mata dalam sebuah peristiwa, menjadi saksi dalam aspek doktrinal, menjadi saksi sebagai seorang martir. Jadi kalau semua sudah dilakukan, itu baru namanya menjadi saksi dalam kasih. Itu penutupnya. Mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Semoga saya cepat saja. Yang pertama, menjadi saksi peradilan. Rupanya penulis kitab Kisah Para Rasul menjelaskan itu dalam beberapa teks. Bahwa pada waktu kasus Stefanus ada saksi-saksi palsu yang didatangkan, diperhadapkan. Untuk mengadili Stefanus di hadapan mahkamah agama dan ahli-ahli Taurat. Dan semua saksi palsu itu mengatakan Stefanus telah memfitnah hukum Tuhan atau memfitnah Allah, kira-kira begitu. Lalu Stefanus dirajam dengan batu. Tetapi dalam peristiwa itu Stefanus juga adalah saksi, adalah martus dalam peradilan hukum Allah. Artinya Stefanus benar-benar menjadikan hidupnya saksi, mempertahankan bahwa apa yang diberitakan oleh Yesus dan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan Yohanes di awal-awal pada waktu itu adalah sebuah misi agung Allah, bahwa benar-benar itu adalah sebuah skala prioritas Allah, karya Allah dalam hidup ini. Jadi Stefanus menjelaskan mengenai itu. Dan pada waktu dia dirajam dengan batu, dia adalah saksi sebagai
seorang saksi dalam peradilan hukum pada waktu itu. Makanya kita lihat waktu dilihat sorga atau langit terbuka kan, dia melihat anak Allah duduk di atas. Itu Allah sendiri menjadi hakim. Dia lihat apa yang terjadi pada Stefanus. Jadi Allah bukannya segera nonton, itu dicatat. Stefanus adalah salah satu martus, saksi dalam peradilan. Di hukum dunia ada saksi palsu. Menurut hukum Allah ada saksi sejati. Yaitu siapa? Stefanus. Jadi Stefanus membela berita Injil yang diberitakan oleh Yohanes dan Petrus. Dia ingin memberitakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa benar Yesus telah mati, menyelamatkan kita semua, kata Stefanus. Tapi orang-orang di hadapan Stefanus pada waktu tidak mau mendengar. Dan bahkan Paulus juga ada di situ. Kisah 22 ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Pada peristiwa itu Paulus ada di situ. Dia adalah saksi yang menyaksikan peristiwa kematian Stefanus. Kisah 22 ayat yang ke-20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Jadi dalam konteks ini Stefanus telah menjadi saksi dalam peradilan hukum dunia. Meskipun dia jadi korban, tapi dalam peradilan hukum Allah namanya dicatat. Bapak Ibu, kadangkala kita menjadi saksi ya, tidak gampang memang. Saya pernah di Cengkareng, sementara khotbah begini, didatangin sama orang, permisi, yang tinggi kayak bapak. Saya kecil model begini nih, stop, jangan beritakan Injil, stop berkhotbah katanya. Tahun 2007 lah ya, salah omong, terlalu semangat ya. Jadi mendahului. Tahun 2007. Saksi. Saya disuruh stop. Saya lagi bersemangat berkhotbah kayak beginilah. Enggak berubah. Stop, 5 orang. Saya bilang sabar, saya selesaikan dulu. Enggak, stop katanya. Saya tutup Alkitab, saya stop. Sedikit pun saya tidak takut. Tapi hanya ada kemarahan. Dalam diri saya sebagai seorang manusia, berani mereka sentuh badan saya, satu akan habis. Ini manusia juga. Jangan sentuh saya, habis juga saya. Paling tidak satu. Tapi sebelum saya turun, keluar, tiba-tiba saya disirami, seperti saya disirami dengan air satu bokor besar. Kayak teduh aja begitu. Hati jadi teduh. Saya menghadap mereka, saya bilang, kenapa saya dihentikan? Kamu gak tahu kalau ini begini-gini, udah dilarang tidak boleh ibadah di sini. Oh gitu, rupanya mereka larang, gak boleh ibadah di Perumnas, rumah susun. Padahal gereja itu udah berjalan beberapa tahun. Tapi karena kita semakin gencar melakukan pelayanan, penginjilan di situ, wah kita mau dihentikan. Saya tidak beritahu gembala tentang kasus itu. 1 bulan saya diamin, saya doa aja. Minta maafin Bapak Ibu. 1 bulan kemudian orang yang ngomong itu persis mati. Saya bukan ngomong apa nih. Saya tanya mana itu orang, saya mau ketemu. Udah mati Pak. Serius. Pada peristiwa itu, sementara saya dimarahin, kan di luar ada lapangan itu, badminton. Tiba-tiba orang, salah satu dari mereka nyetir motor gitu ya, mau pulang, nabrak tiang listrik. Serius waktu itu. Lalu kami dibawa ke polsek. Untung polseknya orang Batak, merdekalah saya. Dia bilang begini, Pak John, tenang saja, jalan terus. Dalam hati, ini ada pembelaan dari Tuhan. Kami jalan terus, gak takut. Pas minggu berikutnya saya pergi ke pelayanan, mereka ngomong, saya lewat aja di pintu gerbang. Mereka bilang gini, ini orang makan batu kali ya. Makan batu kali ya katanya. Dia belum tahu, setelah saya keluar dari Sumba, saya udah bilang sama Tuhan,
Saya pergi sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Mati di tanah orang itu terserah Tuhan. Saya udah komitmen begitu Bapak Ibu. Saya pernah dibawa ke polisi gara-gara pelayanan. Bukan karena kita buat masalah, tapi memang disalah-salahin kan begitu. Jadi memang menjadi saksi itu tidak gampang. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Ini salah satunya. Menjadi saksi ketika kita diperhadapkan dengan hukum dunia. Di sana pertaruhan imannya. Di sana dia. Jadi kalau Bapak Ibu ditolak, dicibirin sama orang, di ini, memang itu kita sementara jadi saksi. Kita harus kuat. Kita dipanggil, dipersoalkan, disalahkan. Memang itu saksi di peradilan hukum dunia. Tapi juga kita adalah saksi dalam peradilan hukum Allah. Seperti Stefanus. Amin? Amin. Yang kedua. Kita lihat yang kedua. Saksi yang kedua adalah saksi mata. Sebagai seorang saksi mata itu pertaruhannya berat sekali. Contoh kalau ada kasus di lampu merah gitu ya, ada kasus pembunuhan atau ada kasus di mana saja. Saya pernah masuk pengadilan gara-gara saya saksi mata. Saksi mata dari beberapa anggota DPR karena mertua saya itu adalah anggota DPR. Lalu salah satu anggota DPR provinsi itu melakukan KDRT dan selingkuh. Dan kebetulan saya pernah dibawa oleh sang anggota DPRD itu ke rumah selingkuhannya. Saya pura-pura nggak tahu aja. Saya pengamat ulung. Oh ini, oh gitu. Tiba-tiba suatu saat saya jadi saksi kunci dari peristiwa itu. Mampus deh saya. Mertua saya bukan di soal. Jadi mertua saya sekretaris dulu masih ada PDS. Nah, Partai Damai Sejahtera. Hancur deh. Jadi kami dihadapkan di pengadilan. Hanya gara-gara memutuskan si A bersalah. Lalu di PAW gitu ya. Saya saksi kunci. Waktu saya menghadap Pak John Ryu ya S2 ya iya. Terus dia tanya. Dia tanya begini. Apakah Anda saudara dari ini? Enggak. Apakah Anda mengenal dia? Tidak. Apakah Anda pernah ke rumahnya? Ya. Apakah Anda tahu bahwa itu adalah selingkuhan? Enggak. Yang terakhir dia tanya saya. Apakah Anda mahasiswa? Enggak. Tamatan pasca sarjana? Iya. Lalu saya lupa ada satu kata yang saya jawab. Kenapa tanya itu? Saya jawab sama hakim itu, saya bilang begini, kenapa tanya yang itu? Dia bilang, jawab aja Pak, ya atau tidak. Nanya balik lagi. Jadi saya pernah jadi saksi. Nah, berkenaan dengan ini, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, waktu Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi, maksudnya bahwa kamu semua ini adalah saksi mata yang langsung melihat, mengalami semua yang kukerjakan. Dari saya melayani, mati, dibangkitkan, dan naik ke sorga. Kamu harus memberitakan itu. Kira-kira begitu. Tidak boleh lain beritamu. Itu yang harus kamu beritakan. Karena kamu adalah saksi. Makanya waktu kita baca mulai dari pasal 2, 3, 4 sampai pasal 28. Murid-murid itu betul-betul menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem pasal 1 sampai pasal 7. Samaria Yudea 8 sampai 12. Lalu kemudian ujung bumi dari pasal 13 sampai Roma. Itulah berita dari Kisah Para Rasul mengenai murid-murid menjadi saksi. Jadi Petrus bersaksi itu. Bersaksi di rumah Kornelius. Rasul Paulus bersaksi di daerah Antioquia, Pisidia. Lalu Rasul Paulus bersaksi di hadapan orang-orang Yahudi, Yerusalem, Kisah 22. Lalu juga Rasul Paulus bersaksi di daerah Roma. Paulus bersaksi meskipun dia
tidak bersama-sama dengan Rasul Petrus, tapi dia punya pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, semestinya kita, pengalaman kita dengan Tuhan, itu yang kita bagikan kepada orang lain. Amin. Kita kasih tahu aja lah, bahwa memang saya punya pengalaman dengan Tuhan. Urusan dia mau percaya tidak percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang penting kita bicara dulu. Saya senang bergaul dengan orang-orang Batak, minta maaf. Karena orang Batak itu bicara dulu. Urusan benar dan tidaknya nanti. Serius ini karena saya mengajar. Bicara dulu. Maka saya bilang sama adik-adik, anak-anak saya dari NTT, kamu harus belajar dari orang Batak. Yang penting bicara dulu. Urusan benar atau salah kemudian. Minta maaf ya. Ya karena saya sering bergaul dengan orang Batak. Yang penting bicara dulu. Gembala saya itu orang Batak, Nababan. Kami teman akrab dari tahun 99 sampai sekarang. Jadi saya udah tahu permisi. Bahkan isi perutnya saya tahu semua. Bicara dulu. Urusan nanti dia percaya atau tidak percaya, kemudian. Itu urusan Roh Kudus. Amin. Kita adalah corong. Kita adalah alat Tuhan. Jadi menjadi saksi. Yang kedua adalah menyaksikan apa yang kita alami dalam hidup ini. Kita bertemu dengan siapa? Di bis, di Grab, gitu ya, di mobil, di mana aja kita ceritakan. Ya pintar-pintar kita lah cari celah gitu ya untuk masuk supaya bisa ngomong. Tapi yang benar-betul kita alami, jangan yang tidak kita alami. Yang benar-benar kita alami. Jadi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dan semua rasul benar-benar menjadi saksi hidup. Mereka menceritakan apa yang mereka alami. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara termasuk saya. Apakah pengalaman kita dengan Tuhan kita sudah bagikan kepada orang lain atau tidak? Sekecil apapun itu kita bagikan kepada orang lain. Amin. Yang ketiga, menjadi saksi dalam aspek doktrinal. Wow, ini lagi. Kalau kita baca sepanjang kitab Kisah Para Rasul, rasul-rasul yaitu Petrus, Yohanes, bahkan Paulus dalam pelayanan, benar-benar mereka menjadi saksi membela doktrin iman mereka kepada Tuhan. Keluar masuk penjara, kan begitu. Diperhadapkan di depan mahkamah agama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel umumnya, baik di Yerusalem, Samaria, sampai ke wilayah Roma. Diperhadapkan. Tapi kita lihat dalam Kisah 2 ayat 32, dalam Kisah 3 ayat 25, Kisah 5 ayat 32, bahkan Petrus mempertegaskan bahwa kita harus siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita secara doktrinal. Nah sekarang ini masa kecanggihan teknologi. Bapak Ibu yang pintar-pintar ngomong ya, yang wajahnya kalau di kamera itu bagus, bicaralah di YouTube. Kalau saya ini nggak bisa, tambah hitam kalau di kamera. Bapak Ibu yang ganteng, yang cantik, Bapak Ibu yang tahu, itu kan banyak itu apologet seberang sana yang selalu ingin menenggelamkan doktrin kita. Ya Bapak Ibu yang bisa bicara, kalau mau bicara tanya Pak John, apa yang saya harus bicarakan saya kasih. Kalau suruh Pak John ngomong di YouTube nggak bisa. Udah ini wilayah kelas aja lah. Karena kalau lihat ini seram kali wajahnya itu Pak Pendeta katanya. Udah Bapak Ibu yang bisa ngomong bela doktrin di YouTube, di mana saja. TikTok, Instagram, snack video, apa saja. Nanti Tuhan tanya loh, serius. Nanti Tuhan tanya. Kamu dengar itu orang ngomong begitu, kau diam-diam, padahal kau tahu yang benar. Kira-kira begitu. Saya bukan nakut-nakuti. Karena Tuhan bilang, kepada yang paling banyak diberikan tanggung jawab, akan besar juga tanggung jawab. Amin. Jadi Petrus, Yohanes, Paulus, betul-betul mereka kekeh. Ini yang benar katanya di hadapan orang Yahudi. Para ahli Taurat. Mau percaya tidak percaya, ini yang benar. Ya kita baca salah satu ayat
Kisah 2 ayat 32. Ini pernyataan Petrus. Kisah 2 ayat 32. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini masalah doktrin. Satu ayat lagi. Pasal 3 ayat yang ke-25. Pasal 3 ayat 25. Saya biasa kalau khotbah satu orang yang tukang baca biar. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi Petrus sedang berkata bahwa Yesus ini adalah turunan Abraham. Janji Abraham untuk seluruh umat manusia. Itu masalah doktrin. Dan seterusnya. Sehingga Petrus berkata dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Mari kita baca. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini masalah doktrin. Kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan dan ada orang berkata bukan Tuhan, kita harus kasih tahu yang benar. Bahwa memang dia adalah Tuhan. Amin. Kalau kita sudah berani begitu, kita adalah saksi. Jangan kita tahu, kita diam. Kalau kita tahu, kita harus bicara. Yang benar, masalah dia percaya atau tidak, urusan kemudian. Roh Kudus bekerja membantu kita. Amin. Yang keempat, menjadi saksi sebagai seorang martir. Wah, ini yang tidak bisa kita lupakan. Mau tidak mau kita pasti akan menghadapi ini. Kalau kita baca sepanjang sejarah, semua rasul adalah martir. Tadi saya katakan, kata martus, dari sinilah kita mendapatkan istilah martir. Waktu Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi. Yesus sedang berkata, di ujung sana kamu pasti mati karena kamu memberitakan Injil. Martir. Tapi saudara, saya ngomong mungkin merinding saya. Tidak semua kita siap. Ini berat. Saya baru peristiwa itu saja. Tapi Tuhan tolong saya masih tetap setia melayani waktu itu. Saya jalan saja. Saya udah pikir, kalaupun mati hari itu matilah. Serius Bapak Ibu. Waktu itu. Tidak semua siap akan hal ini. Kita lihat, tanpa pengecualian semua rasul Kristus mati secara mengenaskan dan tidak manusiawi. Cara mati mereka tidak manusiawi. Bahkan banyak jemaat mula-mula. Kalau kita baca di surat-surat 7 jemaat di Asia. Efesus, Laodikia, Sardis, Smyrna, dan yang lainnya. Tiatira. Itu jemaat yang teraniaya pada waktu itu. Mereka mati, kita lihat. Stefanus dirajam dengan batu. Yakobus disalib terbalik. Salib ini silang. Kemudian Petrus salib terbalik. Paulus dipenggal kepalanya. Ada yang dijadikan obor pada sore hari itu. Kemudian kita lihat banyak peristiwa-peristiwa mengerikan. Ini yang Tuhan Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi, martir. Jadi tadi bukan hanya saksi sebagai saksi di peradilan hukum, bukannya sebagai saksi mata, bukannya sebagai saksi yang membela doktrin, tapi yang terakhir menjadi saksi martir. Udah Bapak Ibu, itu sudah bagian kita. Memang itu bagian kita. Kalau kita tetap di dalam Yesus. Sehingga Paulus berkata kepada
jemaat di Filipi. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi tidak ada kehidupan kekristenan tanpa menjadi saksi. Tidak ada. Itu menjadi skala prioritas kita. Slide berikutnya. Kita lihat informasi-informasi mengenai Yakobus. Matias, Yakobus dilempar dari atap bait suci. Matias dipenggal, Andreas disalibkan. Andreas tadi disalibkan batu X. Markus diseret, Petrus disalib terbalik, Bartolomeus disesah, Lukas digantung di pohon zaitun, Yohanes digoreng, dibuang ke Pulau Patmos, Thomas ditombak, Matius disiksa, Tadeus. Jadi Tuhan tahu bahwa ada tantangan menjadi saksi di ujung sana yang memang tidak diberitahukan oleh Tuhan persisnya. Hanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka di Yohanes pasal 16, segala sesuatu ini ku kasih tahu kamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tapi persisnya seperti apa Tuhan tidak bicara secara detail. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa menjadi saksi itu tidak gampang memang. Yang kelima, menjadi saksi dalam perbuatan kasih. Seperti ini, ada bentuk-bentuk kasih yang kita lakukan sebagai bentuk implementasi dari iman kita. Menolong orang tua, menolong orang sakit, menolong sesama, berbagi, lalu juga kita menolong teman kita yang terpuruk, kita mengangkat dia. Itu semua bentuk kasih. Bapak Ibu sudah paham semua ini. Jadi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Buah di situ adalah kasih. Kasih itu tetap sejak kita percaya Yesus sampai kita mati. Harus tetap. Tidak boleh berubah. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Bahkan dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Di sana jemaat mula-mula mempraktekkan kasih. Cara hidup jemaat mula-mula. Pasal 4 juga cara hidup jemaat mula-mula berbagi kasih. Jadi 5 pengertian dari kata saksi ini itu menjadi skala prioritas kita. Ketika kita diperhadapkan dengan cobaan karena iman kepada Kristus dalam peradilan hukum dunia, bersabarlah. Memang kita menjadi saksi di sana. Ketika kita berbagi pengalaman dengan orang lain, itulah memang kita harus demikian, berbagi pengalaman mengenai pengalaman kita dengan Yesus kepada orang lain. Ketika kita membela doktrin, memang kita harus membela doktrin. Karena kita menjadi saksi. Ketika kita pada akhirnya menderita dan menjadi martir, memang harus kita terima. Itulah sebagai buah dari iman kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, selama hidup, kita harus tetap berbagi kasih. Amin. Pertanyaan sekarang Bapak Ibu, sedikit lagi, slide berikutnya. Apakah saya sudah menjadi saksi? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ada rasa malu dan ketakutan. Itu sebagai penghambat. Ada banyak hambatan yang membuat kita enggan untuk menjadi saksi. Ada rasa malu, kurang pengetahuan. Tadi ya, saya tahu sebenarnya yang betul ini. Tapi takut salah ngomong, kira-kira gitu. Kalau kita mau bela doktrin. Ada tekanan sosial. Ada trauma masa lalu. Orang takut untuk menjadi saksi karena pernah diusir misalnya. Pernah ditolak di satu daerah. Kemudian ada juga kesombongan, acuh tak acuh. Yang penting kita menikmati mujizat Tuhan lah. Ngapain harus menjadi saksi? Yang penting saya dapat berkat Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Ya saudara-saudara, itu bisa muncul secara spontan dalam hidup kita. Bisa saja. Waktu kita di Grab,
aduh saya mau bicara tentang Yesus ini gimana ya, malu gitu ya. Tadi malam waktu saya pulang pelayanan dari apa lagi nih tetangganya bekas apa Suntar pulang dari sana, saya baru mau ngomong Yesus, dia bilang begini, saya paling benci kalau orang ngomong Yesus. Dia ternyata spirit dia langsung tahu saya mau, dia ngomong gitu, saya paling benci itu kalau orang ngomong-ngomong agama. Dalam hati saya baru saja saya mau ngomong. Kebetulan dia orang seberang kan, ya udahlah, daripada kita ribut di dalam, mendingan diam-diam aja. Saya diam-diam sampai di rumah di Petamburan. Ya kadang begitu. Tapi ini sebenarnya persoalannya di mana Bapak Ibu? Slide berikut. Ketika kita rasa malu dan semua tadi ya, di ini dia. Ini yang saya mau tekankan di khotbah ini. Penutup. Bahwa semua ya hal-hal yang menghalangi kita untuk tidak berani menjadi saksi dalam hidup ini. Karena apa? Kuasa. Kita membutuhkan kuasa. Karena itu Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid tidak gampang menjadi saksi. Yang 4 tadi itu. Ditambah dengan 1. Tidak gampang. Karena Tuhan Yesus tahu, makanya Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jaminannya kuasa lebih dulu, baru diutus menjadi saksi. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan jaminan lebih duluan, kuasa, baru diutus menjadi saksi. Karena Tuhan tahu, menjadi saksi tidak gampang. Sekali kita diperhadapkan dengan orang yang tidak suka kita, pasti kita enggan, gak mau lagi melayani. Jangan diperhadapkan itu, kita konflik di gereja aja kita tinggalkan pelayanan. Apalagi kita diusir, tidak boleh ibadah di sini. Begitu. Tuhan tahu, ini berat, ini tugas yang berat. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Hamba tidak lebih dari Tuhan. Maksudnya apa? Dalam konteks penderitaan. Berat, tanggungannya berat. Maka wajar kalau kita misalnya enggan. Karena memang berat menjadi saksi. Karena itu mau tidak mau dalam setiap peringatan hari Pentakosta, ini yang kita butuhkan. Amin. Kita butuh kuasa. Jadi dalam perayaan Pentakosta bukan hanya sekedar kita euforia dengan kuasa. Supaya kita bisa berbahasa roh, bisa bernubuat. Bukan itu. Ada hal yang paling vital yang dibutuhkan oleh kita. Kuasa. Apa itu kuasa? Ada 2. Exousia, dunamis. Exousia adalah otoritas, wewenang ilahi. Sehingga pada waktu saya berkhotbah, Petrus berkhotbah, Paulus berkhotbah, Yohanes berkhotbah, orang Yahudi yang menolak percaya kepada isi khotbahnya. Itu adalah exousia, wibawa ilahi. Saya yakin Petrus juga tidak berani berdiri pada peristiwa itu di Yerusalem. Dia berkhotbah 3.000 orang percaya. Enggak berani. Karena tadinya mereka ketakutan. Ada di loteng itu. Tetapi kita lihat ketika Yesus memberikan kuasa, Roh Kudus dicurahkan. Jaminan itu, Petrus bangkit. Hai orang Israel, kata Petrus. Dan seterusnya. Jadi saudara, kalau kita ingin membela kebenaran, kita tidak bisa dengan sendiri. Harus kita dapatkan kuasa itu. Exousia itu. Yang kedua adalah kuasa dunamis. Kita tidak bisa menyembuhkan orang sakit, memang tidak bisa. Apalagi membangkitkan orang mati, tidak bisa. Apalagi memulihkan pemulihan jiwa psikis, nggak bisa. Pemulihan rohani. Kita siapa? Tapi ketika Tuhan berikan dunamis itu, setan kita usir, penyakit kita sembuhkan, gitu ya, amin. Orang mati kalau Tuhan kehendaki dibangkitkan untuk kesaksian, dibangkitkan. Bahkan orang yang sakit gila bisa sembuh. Karena kuasa itu. Mari kita baca ayat-ayat ini. Di Lukas pasal 19, Lukas 10 ayat 19. Sebagai peneguhan dari 2 kuasa ini.
Lukas pasal yang ke-10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa yang pertama dunamos, yang kedua exousia. Kita butuh dua kuasa, bukan hanya satu. Jadi Tuhan tahu itu senjata kita, apa yang paling tepat kita gunakan dalam peperangan penginjilan ini. Seorang tentara tidak hanya cukup dilatih dan pergi berperang kalau tidak dikasih senjata. Tidak hanya cukup dikasih senjata, dia harus diseragamkan. Itu exousia. Sehingga waktu orang lihat seragamnya tentara, orang takut, itu tentara, jangan main-main dengan dia. Sebelum dia keluarkan pistolnya, udah cukup lihat seragamnya. Polisi sama kan? Polisi itu menyandang dua kuasa. Kuasa otoritas negara, waktu dia bicara, pret, kamu bilang di jalan raya. Apa dasarnya? Saya pakai ini. Ada lambang negara di sini. Jadi Tuhan itu membungkus kita dengan kuasa itu. Amin. Kata memenuhi artinya memakaikan. Jadi orang tahu, wah itu dia. Iblis tahu, itu hamba Tuhan. Ada kuasa. Jadi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Kita mundur ayat sebelumnya. Ayat 18. Murid-murid senang. Mari kita lihat. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat sebelumnya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Tuhan Yesus bilang, jangan senang dulu. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kuasa Tuhan. Satu kuasa otoritas wibawa wewenang untuk memberitakan Injil. Yang kedua kuasa untuk menaklukkan kekuatan musuh. Kisah 1 ayat 7 dan 8. Kisah 1 ayat 7 dan 8. Waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Gitu ya. Engkau tidak perlu tahu, perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa, menurut exousia, wewenang, otoritas surgawi. Kita ingat Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-18, segala otoritas exousia yang di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Jadi Bapak Ibu, kita butuh yang namanya kuasa exousia. Amin. Kuasa otoritas ilahi. Supaya kita berani berkata-kata, berani berbicara, berani menyampaikan firman Tuhan. Lalu kita butuh yang namanya dunamos. Setiap hari kita berperang dalam roh. Setiap hari. Jadi sebenarnya kekalahan kita itu sudah dimulai dari kekalahan roh. Di alam roh. Setiap hari kita mudah marah karena spirit kita terganggu. Kita mudah dendam karena spirit kita terganggu. Serius ini saya bilang. Jadi rata-rata kekalahan kita semua diawali dan dimulai di alam roh. Karena peperangan dalam dunia ini peperang roh, kata Paulus. Efesus 6 ayat 12 dan seterusnya. Jadi biarlah di hari Pentakosta ini kita tahu kenapa kita meminta kuasa. Amin. Karena ada tugas berat yang harus kita tanggung. Skala prioritas Tuhan, yaitu menjadi saksi. Penutup. Orang-orang percaya yang rindu menjadi saksi bagi Kristus di dunia pasti akan diperlengkapi dengan kuasa, otoritas ilahi, dan kuasa dunamos itu. Seperti juga dialami oleh murid-murid pada masa mula-mula. Terakhir, closing statement terakhir, iman bukan hanya percaya, tetapi juga bertindak sesuai dengan itu. Amin. Kita akan kuat kalau Tuhan mencurahkan kuasanya bagi kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.